Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, memang seorang politikus memiliki jam terbang tinggi dan sudah banyak makan asam manisnya politik. Hal itu terlihat dari kelihayannya sebagai the kingmaker atau tokoh sentral di Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan. Bahkan keberadaannya sebagai tokoh pionir atau pencetus pertama deklarasi Anies Baswedan mampu mengungguli niat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah sejak lama mengatakan akan turun gunung di pemilu 2024. Kelihayan dan kelicikan manuver Surya Paloh pertama sekali muncul saat pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Saat itu Partai Nasdem berhasil sebagai partai pertama mengusung Anies Baswedan. Tetapi Surya Paloh menyisakan pekerjaan rumah dengan mengatakan penentuan pendamping atau calon wakil presiden merupakan hak atau domain Anies Baswedan sendiri. Secara kasat mata, dalam hal ini Surya Paloh menunjukkan dirinya sebagai figur yang bersih dan tidak ingin dianggap memonopoli keputusan di Koalisi Perubahan yang hendak mereka bentuk. Surya Paloh selamat dalam hal ini dan tidak memiliki beban berat untuk bergaining position dengan Partai Demokrat dan PKS yang sejak awal ingin menawarkan tokoh internal mereka sebagai cawapres. Selanjutnya memang penentuan bakal calon pendamping Anies Baswedan menjadi isi utama dan jadi bahan tawar-menawar di antara ketiga partai, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Tetapi hal ini tidak menyeret Surya Paloh untuk larut membicarakan itu. Itulah salah satu strategi dan taktik lihai yang dimiliki Surya Paloh. Perdebatan panjang tentang penentuan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan akhirnya berlarut-larut tanpa kesepakatan yang jelas, sehingga berakibat terhadap lambatnya kesepakatan bersama di antara ketiga partai untuk finalisasi koalisi dan deklarasi bersama Anies Baswedan. Bahkan berpotensi menyebabkan koalisi yang hendak dibentuk bubar. Dalam perjalanan panjang dan melelahkan itu, taubahnya bagaikan buying time yang dilakukan Surya Paloh, menimbulkan sikap yang tidak memaksakan diri bagi Partai Demokrat dan PKS mengusulkan kader internalnya. Di tengah suasana yang kian mereda dari perdebatan soal cawapres, Rabu 22 Februari 2023, Surya Paloh mengadakan pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, di markas besar atau kantor DPP Partai Demokrat. Pertemuan tersebut menurut Andi Malarangeng merupakan pertemuan balasan karena sebelumnya AHY sudah mengunjungi Surya Paloh di Nasdem Tower. Sebagai kunjungan balasan dan hanya berbentuk sekedar silaturahmi, sudah barang tentu tidak ada keputusan politik dari pertemuan tersebut. Tetapi di luar pertemuan, Surya Paloh mengatakan berdasarkan pemahamannya, Agus Harimurti Yudhoyono tidak keberatan jika tidak jadi calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Sebuah pernyataan berdasarkan pendapat pribadi Surya Paloh sendiri, bukan berdasarkan pengakuan atau hasil pembicaraan langsung dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian Surya Paloh kembali mengulangi dan menekankan bahwa penentuan calon wakil presiden merupakan domain Anies Baswedan sendiri. Itulah manuver licin dan lihai yang kembali dipertontonkan Surya Paloh ke publik. Sehingga wajar jika Surya Paloh disebut sebagai politisi berkemampuan hebat serta mampu menguasai permainan sebagai the kingmaker mempengaruhi warna koalisi perubahan. Sudah barang tentu sikap Surya Paloh tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi AHY. Padahal Surya Paloh sendiri mengatakan bahwa AHY memiliki potensi sebagai calon wakil presiden. Ketidakpastian nasib AHY sebagai cawapres di Koalisi Perubahan dalam prediksi Surya Paloh tidak akan menyebabkan Partai Demokrat hengkang meninggalkan kebersamaan di Koalisi Perubahan. Semoga kondisi ini tidak mengundang Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera turun gunung, sebagaimana pernah diniatkan dan diumumkan beliau yang merasa perlu turun gunung sesuai tuntutan ruang dan waktu saat ini. Selamat menikmati episode selanjutnya.
Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Daud Ginting yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Manuver Lihai Surya Paloh tentang Bacawa Pres Koalisi Perubahan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.